selamat datang kembali di channel ini. Langsung saja, di episode sebelumnya, Minhwan melamar Jiwon saat hari ulang tahunnya dan disaksikan oleh Jihyuk, Sumin, Huyeon, dan Juran. Setelah melamar Jiwon, mereka pun merayakan ulang tahun Jiwon. Hyun memuji Minhwan karena memberi kejutan yang mewah untuk Jiwon. Juran pun mengatakan Jiwon sangat beruntung. Beda halnya dengan Sumin yang menanyakan bagaimana Minhwan bisa melakukannya. Minhwan pun sebenarnya terkejut dengan kejutan yang akan dia berikan untuk Jiwon karena dia tidak menyiapkan drone dan kembang api. Jadi sebenarnya saat itu Minhwan sedang mencari dekorasi untuk melamar Jiwon. Di handphonenya kebetulan Jihyuk lewat dan memanggilnya. Jihyuk mengatakan kantor menyediakan villa untuk ulang tahun Jiwon karena untuk menghiburnya akibat permasalahan yang disebabkan oleh Pak Kim. Minhwan pun menyetujui dan ingin mengundang teman satu tim. Minhwan ingin memberi kejutan lamaran saat ulang tahun Jiwon. Scene berpindah. Jiwon berdiri di tepi danau. Sumin menghampirinya dan mengucapkan selamat. Sumin juga menanyakan apakah Jiwon masih marah padanya. Sumin meminta maaf. Sumin memohon agar Jiwon mau berteman baik lagi dengannya. Tetapi Jiwon menolaknya dan meninggalkannya. Sumin mengancam Jiwon dia mundur perlahan dan menceburkan dirinya ke danau. Jiwon yang tahu Sumin tidak bisa berenang ikut menceburkan diri ke danau untuk menyelamatkannya. Saat Jiwon meraih tangan Sumin, Sumin tiba-tiba membuka matanya, tersenyum dan menarik tangan Jiwon semakin ke dalam danau. Jihyuk yang sadar ada suara air langsung lari ke tepi danau. Dan saat dia tiba di sana, dia sudah menemukan mereka berdua di atas danau. Sumin dan Jiwon selamat. Sumin mengatakan pada teman-teman jika dia terpleset dan Jiwon telah menyelamatkannya. Teman-teman senang mereka berdua tidak apa-apa. Jihyuk pun menyuruh semua orang untuk istirahat. Minhwan mengajak Jiwon ke atas, tapi Jiwon berkata, naiklah lebih dulu. Jiwon masih ingin menghabiskan coklat panasnya. Huyeon dan Juran pun ke kamar dan Minhwan ke kamarnya lebih dulu. Ternyata Sumin sudah menunggu di kamar Minhwan. Dia mengajak Minhwan untuk bersenang-senang. Dan seperti biasa, Minhwan pun tergoda. Payah banget sih si Minhwan. Padahal baru juga habis ngelamar Jiwon. Jihyuk kembali ke ruang tamu. Dia melihat Jiwon masih duduk di sana. Jihyuk menanyakan apakah Jiwon baik-baik saja. Jiwon pun menceritakan apa yang terjadi. Jiwon benar-benar takut karena Sumin sangat berbeda. Dia seakan tidak peduli apapun dan senang jika mati bersama Jiwon. Tak lama terdengar suara langkah kaki. Ternyata itu Huyeon yang pergi ke dapur untuk minum. Jihyuk dan Jiwon bersembunyi. Jihyuk berusaha menenangkan Jiwon dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka naik kapal dan berhenti di tengah-tengah menikmati pemandangan. Jihyuk mengatakan saat pikirannya kacau, dia akan datang ke tempat itu dan kembali lagi setelah pikirannya jernih. Jihyuk menyemangati Jiwon jika kini dia sudah lebih baik dan bukanlah lawan yang mudah bagi Sumin. Jihyuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jiwon dan Jiwon mengucapkan terima kasih untuk semua kejutan di hari ulang tahunnya. Jiwon tahu kejutan itu dari Jihyuk bukan Minhwan. Scene berpindah. Hari ini di kantor, teman-teman Jiwon menanyakan cincin yang dipakainya. Jiwon pun memamerkannya dan mengatakan dia telah bertunangan. Jiwon mengatakan pada Jihyuk dia sengaja melakukan hal itu agar hidup Minhwan lebih hancur saat dia membatalkannya. Jiwon berencana akan menghabiskan uang Minhwan di akhir pekan ini. Jiwon meminta Jihyuk untuk menontonnya jika dia tidak sibuk. Jihyuk mengatakan dia harus pergi ke Jepang. Di kantor, Minhwan curi-curi waktu bersama dengan Sumin. Minhwan memberitahu jika akan ada acara keluarga dan ibunya ikut kelas memasak di pusat kebudayaan. Saat mereka berdua sedang bercanda tawa, mereka dipergoki oleh Juran dan Huyeon. Namun mereka berpikir Minhwan akan memberi kejutan lain lagi pada Jiwon. Scene berpindah. Sumin datang menemui Jiwon ke apartemennya. Sumin mengatakan dia akan pergi setelah memberikan hadiah ulang tahun pada Jiwon.
Sumin memberikan heels merah pada Jiwon. Jiwon ingat betul di masa depan itu adalah hadiah yang diminta Sumin pada Jiwon. Dan Suminlah pemilik sepatu merah itu. Tetapi kini telah terbalik. Sumin juga beralasan memberi hadiah pernikahan pada Jiwon dengan mengajaknya kursus memasak di akhir pekan. Padahal Sumin ingin bisa bertemu dengan Ibu Minhwan dan terlihat lebih baik daripada Jiwon di hadapan Ibu Minhwan. Akhir pekan pun tiba, Jiwon dan Sumin pergi ke tempat kursus memasak. Di sana mereka melihat Ibu Minhwan yang sedang berdebat dengan pegawai karena harus membayar parkir. Sumin tahu itu adalah Ibu Minhwan. Jiwon pun tentu tahu karena sudah pergi ke masa depan. Tetapi dia pura-pura tidak tahu. Saat masuk di ruang pelatihan pun, Ibu Minhwan menyuruh Jiwon pindah karena itu adalah tempatnya. Jiwon sengaja bersikap agak kasar, sedangkan Sumin berpura-pura sok manis. Di tempat lain, Juran sedang di kantor menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata yang menghubunginya adalah putrinya. Putrinya menangis karena kelaparan dan ayahnya sedang sibuk. Juran pun sesegera bergegas ke rumah, tetapi dia terjebak macet. Tiba-tiba dia melihat Pak Li mengendarai sepeda motor. Juran meminta tolong pada Pak Li untuk mengantarnya. Juran mengucapkan terima kasih dan buru-buru masuk ke rumahnya. Ternyata suaminya sudah di rumah dan memberi mie instan pada anaknya. Scene kembali pada Jiwon. Ibu Minhwan memuji Sumin karena dia terlihat cekatan dalam memasak. Sedangkan Jiwon sengaja membuat gerakan yang lambat. Namun setelah penilaian masakan Jiwonlah yang terbaik. Ibu Minhwan yang tidak menyukainya pun masih mencari-cari kesalahannya. Dia mencicipi masakan Jiwon dan kaget karena rasanya sangat enak. Tak lama setelah kursus itu, Minhwan menjemput Jiwon. Minhwan tidak tahu jika Sumin juga ada di sana. Namun Sumin beralasan dia ada acara sehingga tidak bisa ikut berbelanja. Kali ini Jiwon benar-benar memanfaatkan keangkuhan Minhwan. Minhwan tidak akan mau jika harga dirinya jatuh di hadapan orang lain. Jadi dia menuruti semua kemauan Jiwon. Jiwon sebenarnya kasihan pada Minhwan karena dia sedang bermasalah keuangan. Tetapi jika tidak Jiwon yang menggunakan uangnya, maka uang itu akan Minhwan pergunakan untuk wanita lain alias Sumin. Saat mereka mengobrol, Minhwan membahas tempat untuk makan saat acara keluarga. Dan tepat saat itu ponsel Jiwon berdering. Minhwan melihat itu panggilan dari Yunho. Dan mengingat jika Yunho adalah pengelola restoran. Jiwon mengatakan bukan, tetapi Minhwan dengan sigap mengambil ponsel Jiwon dan menjawab panggilan itu. Minhwan mengatakan dia adalah pacar Jiwon dan meminta tolong untuk acara makan malam pertunangan untuk keluarga. Minhwan memuji-muji Yunho, namun di akhir dia menanyakan diskon karena Yunho berteman dengan Jiwon. Jiwon sangat merasa malu mendengar perkataan Minhwan. Aduh, malu-maluin deh si Minhwan. Yunho sebenarnya menghubungi Jiwon karena diminta oleh Yeji. Yeji dan teman-teman ingin meminta maaf pada Jiwon. Yunho sangat syok. Tak lama Jiwon menghubungi Yunho. Jiwon meminta maaf karena tidak enak dengan kelakuan Minhwan. Yunho mengucapkan selamat dan akan melakukan yang terbaik untuk Jiwon. Karena Jiwon adalah cinta pertamanya. Walau sebenarnya Yunho sangat sedih. Scene berpindah, Jihyuk menemui kakeknya di rumah sakit. Kakeknya mengeluh karena Jihyuk menengoknya saat sudah larut. Jihyuk mengatakan dia baru datang dari Jepang. Kakeknya sangat berharap Jihyuk akan bersama Yura. Karena Yura tidak sebanding dengan Jiwon. Tetapi kakek tahu semua yang telah Jihyuk lakukan untuk Jiwon. Kakek mengingatkan Jihyuk akan memimpin dan mengurus perusahaan sampai puluhan tahun ke depan. Jihyuk pun mengingat jika dia tidak mempunyai waktu yang lama. Di tahun 2023, Jihyuk akan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
Kakek melihat Ji Hyuk bersedih dan seperti akan menangis. Tetapi Ji Hyuk tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluk kakeknya dan mengatakan dia akan lebih baik lagi. Ji Hyuk datang ke tempat Ji Won, namun dia hanya diam di dalam mobil sambil memegang hadiah yang ingin dia berikan pada Ji Won. Ji Won kebetulan lewat. Dia melihat Ji Hyuk dan masuk ke mobilnya. Ji Won menanyakan kenapa Ji Hyuk ada di sini. Ji Hyuk awalnya berbohong. Dia mengatakan karena ada gudang perusahaan di dekat sini. Tetapi kemudian Ji Hyuk mengatakan jika dia merindukan Ji Won. Ji Won melihat Ji Hyuk seperti ada masalah. Ji Hyuk mengatakan Ji Won pernah bertanya dia ingin menjadi apa. Ji Hyuk tidak pernah memikirkan hal itu karena sedari kecil kehidupan Ji Hyuk telah ditentukan. Dia harus belajar dan bekerja untuk perusahaan. Dia ingin menjadi sesuatu tetapi tidak bisa. Ji Won pun menghibur Ji Hyuk. Dulu juga dia bingung saat pertama memulai hidup kedua. Dia mulai melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan sekarang. Baginya sekarang dia harus hidup bahagia, melakukan apa yang dia suka, dan bertemu dengan teman yang dia suka. Ji Hyuk pun meminta untuk memegang tangan Ji Won. Di sana senang plus sedih juga sih, karena Ji Hyuk harus merelakan Ji Won. Dia harus menerima perjodohannya bersama Yura. Scene berpindah. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu acara makan keluarga. Ji Won sengaja datang terlambat. Dia bahkan mengenakan pakaian yang seksi. Ibu Min Wan pun ingat dia sudah bertemu Ji Won saat kursus memasak dan memang sudah tidak menyukainya. Apalagi dengan penampilannya saat ini, tambah membuat Ibu Min Wan tidak suka. Saat Ibu Min Wan menyinggung tentang orang tuanya, Ji Won mengatakan ibunya berselingkuh. Itu membuat Min Wan dan ibunya hampir tersedak. Ibu Min Wan menjelaskan apa-apa yang harus Ji Won lakukan. Ji Won harus merawat orang tua, patuh pada suami, membesarkan anak dengan benar, dan tetap mempertahankan karir setelah menikah. Maka Ibu Min Wan akan menyetujuinya. Ji Won mengatakan dia tidak bisa bekerja karena untuk mengurus suami, orang tua, dan anak dia tidak akan punya cukup waktu dalam sehari. Ji Won juga memberitahu dia biasa melakukan ritual leluhur untuk ayahnya. Namun Ibu Min Wan mengatakan itu tidak boleh dilakukan oleh anak perempuan. Dan ayah Ji Won mungkin berpikir itu salahnya mempunyai anak perempuan dan memakluminya. Ji Won pun menjadi marah dan memanggil ibu dengan sebutan bibi. Ji Won tidak terima karena ibu menghakimi ayah Ji Won seperti itu. Ji Won membatalkan pernikahan dan mengatakan sekalipun dia punya anak yang hebat, anak orang lain juga berharga. Ji Won kemudian pergi. Min Hwan dan orang tuanya mengejar Ji Won. Yun Ho kebetulan keluar dan melihat Min Hwan menghentikan Ji Won. Ji Won mengatakan hubungan mereka putus. Min Hwan yang marah hendak berbuat kasar, tetapi Ji Won dengan sigap membanting Min Hwan. Ibu dan Yun Ho syok melihat hal tersebut. Ibu sangat takut dan Ji Won tersenyum bahagia. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya?